warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Kamu para ulama yang ini khususnya masuk ke pesantren Darus Muni Kabupaten Sumeneb. Yang terhormat Bapak Komisioner Bawaslu Kabupaten Sumeneb, yang terhormat Ketua Strategi Agama Islam Kabupaten Sumeneb, yang kami hormati Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan seluruh sivitas akademika yang kami banggakan. Puji syukur alhamdulillah karena kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan nikmatnya kita sekalian bisa hadir dalam acara Bawaslu Kabupaten Sumeneb Gustu Kampus dengan tema peningkatan peran bupati dalam pengawasan partisipatif pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumeneb tahun 2020 yang bertempat di kampus tercinta kita Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Daerah Sumeneb. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga kita sekalian mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Semoga acara Bawaslu Sumeneb Gustu Kampus bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Ada hadirin yang orang kulit yang dari surah Al-Fatihah. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum kali mohon untuk berdiri. Bapak Kiai Ubaidillah Khalil PDM HI kami persilakan.
warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah nahmadullahi wahdahu wa salamuhu ala man la nabiyya ba'dahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Yang saya hormati pengasuh pondok pesantren Al-Sunnah Berkandes yang dirahmati dan yang saya hormati Bapak Imam Syafi'i MH, Komisioner Bawaslu Kabupaten Sumeneb, dan yang saya hormati Dewan Al-Farah, praktisi hukum Kabupaten Sumeneb, dan yang saya hormati seluruh teman-teman sivitas akademika Sekolah Kebijakan Islam Al-Farah, dan yang saya hormati Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Kebijakan Islam Al-Farah, dan yang saya hormati serta saya cintai seluruh teman-teman mahasiswa-mahasiswi Sekolah Kebijakan Islam Al-Farah. Pertama-tama marilah kita memberikan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka di tempat yang insyaallah menyenangkan. Selawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa masuk ke dalam umatnya yang akan diberikan syafaat kelak. Teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini Bawaslu bersama saya bekerjasama untuk memberikan pencerahan, karena beberapa hari ke depan insya Allah kita akan menghadapi pemilu serentak yang mana pemilu kali ini akan sangat berbeda dengan pemilu sebelumnya, karena adanya virus COVID-19 yang mana virus ini tidak terlihat tapi ternyata nyata terasa walaupun tidak terlihat. Beberapa bulan akhir ini kita lihat beberapa dari media itu menyatakan bahwasanya peningkatan kematian di seluruh dunia itu semakin meningkat. Jadi malaikat maut sedang panen, tidak tahu kapan dalamnya saat itu. Banyak kegiatan malaikat maut di seluruh Indonesia. Juga akhir minggu ini juga menjadi peningkatan yang sangat drastis, terutama di DKI dan di Papua. Jadi menurut media peningkatan COVID-19 masyarakatnya semakin meningkat dan banyak sekali masyarakat kita itu tiba-tiba mati mendadak, tidak terasa, seakan-akan kita akan baru bisa mengatakan cek di mobil kok setelah banyak yang terjadi. Di Madura juga banyak, makanya kita harus menyimak hari ini bagaimana nanti dari Bawaslu tentang mekanisme pemilihan
pemilihan atau pencoblosan yang dilaksanakan beberapa hari yang akan datang. Kemarin juga kemarin pagi saya menyampaikan pengasuh juga mengikuti kegiatan di Kapolres. Ternyata juga masih berkaitan dengan pemilihan yang akan dilaksanakan minggu depan ini. Terima kasih kepada seluruh pihak, terutama kepada Bawaslu. Walaupun informasinya mendadak, 2 hari yang lalu kami mendapatkan informasi bahwasanya Bawaslu ini goes ke kampus, dan ternyata kampus kita yang dipilih ini merupakan berkah, karena kalian akan mendapatkan ilmu hari ini tentang pemilihan bupati dan calon bupati sekitar. Tapi yang jelas ya, insya Allah di hari ini itu tidak akan seperti kegiatan kemarin yang tiba-tiba ada paslon yang tiba-tiba datang ya, artinya tidak ada faktor politik ya. Dan jadi jangan kemarin itu sangat ramai. Insya Allah sekarang aman. Jadi kemarin kegiatan yang direncanakan selain bekerja sama dengan Perhunu, tiba-tiba ada paslon yang datang ya, dan itu tidak ada dalam agenda dalam agenda kami, dan itu ternyata setelah difoto dan dipublikasi ternyata menjadi viral ya. Jadi viral. Akhirnya ketika viral saya sampaikan, saya sebarkan juga foto dengan paslon yang lain, bukan paslon ya, dengan kubu yang lain. Jadi masyarakat semakin ramai. Saya Pak Setahi Agus Muni ini nomor 1 atau nomor 2. Insya Allah hari ini kita tidak akan membahas seperti itu ya. Saya klarifikasi kegiatan kemarin itu tidak ada hubungan dengan paslon, dan seandainya pun kami memiliki calon untuk pilihan yang menurut kami itu baik, maka itu tidak akan kami sampaikan. Jadi silakan kalian memilih sesuai hati nurani kalian. Ya kalau ada yang pilih amplop ya silakan, yang dapat amplop pilih. Jadi saya tegaskan sekali ya, dan keluarga Balus kami itu zero politik. Jadi tidak ada. Jadi kita bukan hanya zero dan narkoba, karena kita 2 tahun tidak lagi sudah menyatakan hapus baik zero narkoba, dan sekarang saya menyatakan hapus baik beserta lembaga untuk pesantren Balus ini itu zero politik. Baik teman-teman sekalian, terima kasih juga kepada seluruh panitia yang telah berpartisipasi, walaupun acara ini mendadak, dan alhamdulillah insya Allah bisa menjadi kata sempurna walaupun tidak sempurna, karena kesempurnaan itu akan terlihat kekurangannya ketika sudah selesai. Beginilah yang sudah kami persiapkan dengan waktu yang sangat mendesak. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya atas nama tuan rumah mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bawaslu dan juga tim panitia yang dari Bawaslu, karena ini yang bisa kami persiapkan dan kami aturkan gitu ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman mahasiswi, terutama seluruh bapak ibu dosen yang berkenan hadir di hari ini. Saya mohon dan saya harap semoga apa yang akan disampaikan nanti itu bisa menjadi pencerahan bagi kita semua ya, dan kita juga bisa menyampaikan kepada sahabat keluarga kita agar kita semua bisa terhindar
dari COVID-19. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih Bapak Ibu, para mahasiswa yang kami hormati. Selanjutnya adalah kita ikuti bersama sambutan dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sumeneb yang disampaikan oleh Bapak Imam Syafi'i MH, Komisioner Bawaslu Sumeneb. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pengasuh Pondok Pesantren Al-Muslimin yang menghormati Ketua Stay dari Bulan yang menghormati Ketua Farok yang menghormati Ketua BEM sekolah STAIP pada jajaran Universitas Akademika STAIP yang kami hormati, kepada seluruh mahasiswa STAIP yang akan hadir pada acara hari ini dan juga kami hormati. Alhamdulillah pada hari ini kami diberikan kesehatan oleh Allah sehingga dapat melaksanakan kegiatan misi kampus yang ini sebenarnya sudah lama menjadi agenda kami di Bawaslu Kabupaten Sumeneb. Karena kondisi pandemi akhirnya terjadi penundaan. Ini sebenarnya agenda mulai bulan Maret, kemudian karena kondisi pandemi, kemudian munculnya Perpu nomor 2, kemudian dengan adanya undang-undang nomor 6, maka kemudian ditunda pelaksanaan pilkada yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember. Sehingga segala kegiatan-kegiatan itu juga yang harus dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Sumeneb juga berbeda, sehingga dengan penundaan inilah kemudian berdampak sehingga detik-detik akhir ini yang kemudian kami berusaha melaksanakan. Alhamdulillah STAIP bersedia untuk bekerjasama dengan kami dalam rangka bagaimana kita mensukseskan pelaksanaan pilkada, tetapi bukan dalam rangka untuk mendukung. Kami dalam rangka untuk mensukseskan pelaksanaan pilkada dalam hal tanggal 9 Desember mari datang ke TPS dan mencoblos sesuai dengan hati nurani, bukan karena uang, gitu kan, bukan karena amplop, bukan karena apa-apa, tapi karena kita sadar bahwa pemimpin yang akan dipilih itu sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan visi-misinya, sesuai dengan programnya, sehingga dengan visi-misi dan program kira-kira ini akan mengantarkan Sumeneb yang sejahtera. Karena dalam beberapa teori saya selalu dikatakan bahwa kita ini termasuk negara welfare state katanya, negara kesejahteraan. Apakah benar-benar kita sejahtera sampai sekarang? Ternyata angka pengangguran pun juga
cukup tinggi, angka kemiskinan juga cukup tinggi. Lah inilah yang kemudian mari kita sudah berpikir ke depan bukan karena siapa, tapi karena apa kira-kira yang akan dibawa ketika yang bersangkutan menjadi pemimpin. Yang berikutnya, selain menentukan hak pilihnya, mari bahwa yang namanya pengawasan, yang namanya pelaksanaan pilkada tidak lepas dari kehilafan. Kenapa? Karena yang bekerja itu semuanya adalah manusia. KPU juga manusia, tim sukses itu juga manusia, calon juga manusia. Mereka bukan mereka, sehingga banyak kesalahan. Bahkan kesalahan yang dilakukan, ada kesalahan yang mungkin kita anggap wajar karena hilaf, karena ketidaksengajaan. Maka kemudianlah mari kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang memiliki hak pilih, kita berpartisipasi ikut serta melakukan pengawasan. KPU juga begitu. Mereka selalu ada landasan, ada dasar, mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan kemudian ada Undang-Undang 10 Tahun 2016. Kemudian yang terbaru itu ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan pilkada. Di mana dalam pelaksanaan pilkada itu secara teknis itu diatur dalam peraturan KPU, mulai dari peraturan tahapan, peraturan KPU yang mengatur tentang pelaksanaan kampanye, pencalonan, sampai berkaitan dengan dana kampanye, dan itu secara teknis semuanya diatur oleh KPU. Tapi namun pada faktanya mereka juga selalu berusaha untuk hati-hati, tapi selalu banyak kesalahan yang dilakukan. Sehingga kalau pada saat penyusunan daftar pemilih, tidak hanya di Kabupaten Sumedang, hampir merata di seluruh Indonesia terjadi kotot-kototan, terjadi perdebatan yang cukup alot antara Bawaslu dengan KPU. Tapi lagi-lagi KPU selalu menggunakan dasar bahwa ini saya dasarnya adalah undang-undang, saya dasarnya adalah di KPU. Kami pun juga punya dasar. Kami juga dasarnya adalah undang-undang yang sama dijadikan rujukan oleh KPU. Dan kami juga ada yang namanya PKPU dan juga dijadikan dasar rujukan oleh KPU. Kemudian ada Bawaslu. Cuma di antara kita terkadang dalam hal menafsirkan terkait dengan kaidah hukum yang ada di PKPU itu, antara KPU dengan Bawaslu sering berbeda-beda. Sehingga disitulah kemudian kami berada, Bawaslu ada bukan dalam rangka untuk mencari kesalahan, tapi dalam rangka untuk memastikan bahwa semua tahapan itu sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sehingga ketika tahapan sudah sesuai dengan undang-undang, kami penyelenggara baik itu Bawaslu dan KPU itu jujur, tidak berpihak. Lah inilah yang kemudian menjadi tolak ukur untuk kami melaksanakan bagaimana pelaksanaan pilkada 2020 di Kabupaten Sumedang itu benar-benar berintegritas dan mulai kami seakan-akan kepala desa kita memang tidak netral. Laporan pernah masuk ke kita, tapi lagi-lagi kita Bawaslu Kabupaten Sumedang berbicara tentang fakta hukum. Tidak lagi berbicara tentang itu katanya bahwa ini berdasarkan keyakinan, tidak, tetapi berdasarkan bukti dan keterangan saksi. Di mana saksi itu adalah orang yang melihat secara langsung, atau tahu secara langsung, atau mendengar secara langsung. Karena kepala desa itu adalah orang yang tidak netral, orang yang tidak netral dan selalu mengarahkan masyarakatnya untuk mendukung salah satu pasangan calon. Ini tidak boleh. Ini sebagai bentuk, tapi ini sebagai bentuk apresiasi kami bahwa STAI merupakan salah satu kampus yang bekerja sama dengan kami dalam rangka untuk melakukan pengawasan partisipatif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama penandatanganan MOU antara
dengan sholat 3 kali salam dan dimohon kepada ketua dan komisioner Bawaslu, ketua STAI dan komisioner Bawaslu menentukan. Baik, masih tetap di tempat. Mohon untuk tetap di tempat di posisi. Oke, masuk baik. Selanjutnya ada penyerahan cenderamata dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sumeneb berupa kaos t-shirt. Silakan dibuka saja, bisa dibuka. Yang pertama kepada Kepala Lain, yang kedua kepada Kiai Ahmad Rofiq selaku materi, yang ketiga kepada Korban tangan ambil posisi, yang keempat kepada moderator Pak Dewan Buddha, dan yang kelima pembawa acara. Di beber. Harus pakai apa ya? Jadi kalau ada logonya Bawaslu ini aman ya? Pasti netral. Ini salah satu media. Selanjutnya sebagai penutup acara pembukaan Bawaslu Sumeneb District Kampus ini akan dibacakan doa yang untuk memimpin doa dimohon dengan hormat kepada Mukarram Profesor Haji Abdullah Firdaus. Pada beliau kami berselanya. Amen.
Sidang Islami Tahun Raja Sunnah dengan tema pernikahan peran perguruan tinggi dalam pengawasan partisipatif. Saya selalu membaca mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada khilafan. Allahumma muwaffiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Waktu yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Al-Usmuni Dr. Andes Nafi Abdullah Khamil, yang kami hormati dua pembicara kita saat ini dan seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam yang telah menyelenggarakan panggilan sunnah. Alhamdulillah kita sampai pada acara ini, yaitu diskusi ke depan tentang peran perguruan tinggi dalam pengawasan partisipatif, kerjasama antara Bawaslu dan Sekolah Tinggi Agama Islam dalam menyelenggarakan. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang dapat meneladani beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Langsung saja untuk diskusi kali ini kita akan mendengarkan pemaparan dari dua pembicara. Yang pertama adalah beliau Kerobel Al-Farah, sarjana hukum sebagai praktisi hukum Kabupaten Sumeneb, dan dilanjutkan dengan pembicara yang kedua Bapak Imam Syafi'i, Magister Hukum sebagai Komisioner Bawaslu Kabupaten Sumeneb. Untuk lebih manfaatnya dan barokahnya, langsung saya serahkan kepada beliau berdua untuk mengemukakan bagaimana sebenarnya peran perguruan tinggi dalam hal ini. Pemilihan perguruan tinggi tentu karena perguruan tinggi itu dianggap orang yang atau termasuk insan yang terpelajar, sehingga harapannya mungkin dari Bawaslu bahwa kita sebagai masyarakat terpelajar ikut serta dalam menjaga dan mengawasi jalannya pemilu pilkada yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 nanti. Karena sesuai dengan apa yang disampaikan atau teori sosial yang dikatakan oleh Weber bahwa otoritas itu ada tradisional, karismatik, dan legal rasional. Mungkin harapannya kampus ini sebagai insan terpelajar nanti menjadi pemilih yang legal rasional. Ya, selanjutnya untuk pembicara pertama saya persilakan kepada Kerobel Al-Farah. Waktu kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum. Hadirin muhtaram yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Usmuni, yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Kabupaten Sumeneb, yang saya hormati sahabat lama saya Bapak Imam Syafi'i selaku Komisioner Bawaslu. Beliau senior saya di PMI, hanya beda cabang saja. Kalau Pak Imam Syafi'i ini dari cabang di Sumeneb, kalau saya di Jember. Yang saya hormati sahabat lama saya, moderator Ustaz Zainul Huda,
seluruh sivitas akademika, Bapak Ibu sekalian, hadirin peserta kegiatan Bawaslu Goes to Campus. Ini agak mirip-mirip sedikit dengan fenomena sekarang, Goes to Campus. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan Goes to Campus. Ini apa Bawaslu datang ke sini goes atau jalan, karena kalau pakai go itu jalan biasa ya, pakai inventaris. Jadi syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan yang sangat penting sekali, karena seperti apa yang kita ketahui bersama bahwa dalam beberapa hari ini kita akan melaksanakan suatu amanat dari konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 18 ayat 4. Di situ disebutkan bahwa gubernur, bupati, wali kota masing-masing memimpin daerah dan masing-masing itu dipilih secara demokratis. Oleh karena itu maka kalau kita lihat di dalam konstitusi kita, secara mengapa kemudian ada semacam perdebatan di tengah era pandemi COVID-19 ini, kita tetap melaksanakan yang namanya pemilu kada, karena memang kalau kita belajar di dunia hukum itu ada semacam teori hukum. Saya tidak paham apakah pada tahun itu Raja Ferdinand I, Raja Hungaria dan Bohemia itu dia mengatakan via justisia et terret mundus. Jadi tegakkanlah keadilan walaupun dunia itu harus binasa. Nah sekarang sudah berkisar di angka 17.000 seperti yang disampaikan oleh Ketua Stalin, warga negara Indonesia yang meninggal gara-gara COVID-19. Salah satu penyebabnya. Kemudian ada kurang lebih sekitar 500 ribuan, hampir mencapai 600.000 warga negara kita yang terpapar COVID. Tapi bagaimanapun hukum dan keadilan itu harus tetap ditegakkan walaupun dunia harus binasa. Kemudian ada satu kode lagi dari Lucius Calpurnius di Socrates. Ini pada tahun 43 sebelum Masehi. Dia mengatakan via justisia ruat telu. Jadi keadilan hukum itu harus ditegakkan walaupun besok langit akan muncul. Padahal langit sekarang baik-baik saja, hanya corona yang menyebar di dunia ini, tapi kita sudah memperdebatkan apakah pemilu kada tahun 2020 ini akan dilaksanakan atau harus ditunda. Mengapa? Karena tahapannya sudah ditunda yang sebenarnya sudah harus dilaksanakan melalui Undang-Undang 1 2020 itu pelaksanaannya seharusnya dilaksanakan pada bulan September, tetapi kemudian ditunda sampai akhir Desember yang akan kita laksanakan pada 9 Desember tahun 2020 yang akan datang. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat di dalam konstitusi, bahasa hukum itu mereka bermain beyond the law. Jadi mereka bermain di luar hukum, ya, ada tujuan yang akan diterapkan, yang diinginkan, tetapi tidak dapat tersentuh oleh sistem hukum. Dia tidak dapat tersentuh oleh mekanisme hukum. Nah, disitulah maka kemudian seperti kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota itu berbeda dengan pejabat sementara kepala daerah. Nah, yang keempat, mengapa pilkada harus tetap dilaksanakan? Karena kesejahteraan masyarakat menjadi terwujud. Pembangunan dan pemerataan perekonomian, pendidikan dan kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan dengan baik. Bisa dibayangkan pengambilan keputusan, penandatanganan raperda itu tidak dapat dilakukan secara langsung oleh pejabat sementara kepala daerah. Mengapa? Karena harus mendapatkan
pengesahan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Kemudian menjadi klaster baru. Ya. Dan masih banyak lagi. Nah, ini belum pengeluaran pribadi calon pimpinan daerah. Coba yang di jurusan ekonomi syariah ini melakukan suatu analisis kajian terkait dengan biaya pengeluaran partai politik. Ini sangat baik. Coba misalnya kalau kita asumsikan pendaftaran pemilu kada berakhir tanggal 26 September. Berarti kalau sampai akhir 9 Desember, karena 6 Desember ini sudah masa tengah ya, selama 3 hari 6, 7, 8 itu masa tengah. Kayaknya artinya tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang berbau kampanye. Itu kurang lebih 92 hari. 92 hari. Kalau misalnya melakukan suatu kegiatan sehari 3 kali saja dan melibatkan 100 orang, taruhlah misalnya kita ambil per orang itu dari saya yang lain, makan minum aja lah, karena makan minum kan tidak apa ya, ketika kegiatan ada makan pada peserta kegiatan dan bisa tidak untuk kegiatan calon ada kampanye atau kasih makan kan dan masalah. Jadi dan masalah itu legal, memberikan makan kepada peserta kampanye oleh calon pimpinan daerah itu legal. Taruh misalnya kita ambil contoh satu orang itu 20.000. Saya coba tadi malam sempat hitung-hitungan itu selama 92 hari 3 kali sehari dengan peserta 100 orang dikali 20.000 itu menghabiskan biaya 552 juta. Sementara gaji pimpinan daerah berapa? Jadi 1 tahun itu masa nanti ya. Hanya untuk mengembalikan biaya makan yang sudah dikeluarkan. Itu kalau 1 calon, kalau 2 calon, kalau 3 calon. Jadi untuk melahirkan pimpinan daerah, energi yang sangat kita keluarkan itu sangat terkuras habis. Ini saya tidak berbicara terkait dengan hiruk-pikuk yang ada di media sosial. Setiap ada kiriman di media sosial kapasitas 5 MB, kemudian kita download, kita share, itu berapa itu masih belum kita lakukan penelitian seperti itu. Jadi ada video masuk terkait dengan pemilu kada kita berdoa 5 MB habis kuota, kuota. Itu coba kita kalikan 1 MB itu berapa biayanya. Belum lagi hal-hal yang bersifat materi. Ya. Ini sangat besar hanya untuk melahirkan pemimpin daerah 5 tahun ke depan. Oleh karena itu maka ada beberapa usulan dari guru besar, dari para pakar hukum tata negara itu agar dibatasi saja. Jadi kan diskusi wacana di hukum tata negara kita ada yang mengusulkan agar masanya kan masa jabatan sekarang 5 tahun. Ini bagaimana kalau misalnya ditambahlah 7 tahun, tetapi hanya 20. Artinya apa? Artinya ada beban negara ini di dalam melakukan suatu proses melahirkan pemimpin itu tidak besar. Nanti kekuatan keuangan kita, keuangan negara, moneter kita ini habis pada urusan-urusan yang sifatnya seremonial kalau 5 tahun sekali. Nah, belum lagi apalagi misalnya kita nanti di dalam pelaksanaan ini ternyata tidak menghasilkan pemimpin yang tidak berintegritas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau 83 misalnya dengan biaya itu, maka kalau kita asumsikan kelahiran bayi secara sesar, biayanya kan sekitar 15 juta. Ya. Angka tersebut biaya itu bisa digunakan untuk membiayai lebih kurang 5.598 bayi.
Itu berapa tahun itu? Hanya untuk penyelenggaraan tanggal 9 Desember tahun 2020. Oleh karena itu maka namun dengan pemimpin yang berintegritas maka dengan kebijakannya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Apa yang kita titip kepada pemimpin yang akan datang? Satu, apa? Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan bertanggung jawab. Itu saja. Karena APBD Kabupaten Sumber 2,4 triliun itu akan menjadi salah satu pertaruhan kita di dalam melihat dan memilih pemimpin yang akan datang. Dan itu selalu kita. Bahkan tahun 2020 ini pemimpin daerah di Kabupaten Sumber karena mengikuti tahun yang sekarang itu tidak sampai 5 tahun. Itu kira-kira hanya sekitar 3 tahun. Oleh karena itu maka yang saya harapkan jangan tekankan ya, yang kita harapkan semua baik lembaga negara, pemilu, kemudian sivitas akademika yang ada di situ semua, jangan sekali-sekali digadaikan amanah yang sangat besar ini. Integritas kita selaku pemilih terhadap hal-hal yang dapat menentukan masa depan kabupaten Sumber. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk selanjutnya disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 19 kemarin. Jadi ada 3 pulau di Kabupaten Sumber itu yang diberi aneksi. Ada Pulau Masalembu. Pulau Masalembu ini ada satu TPS ini pemilihan U12 itu kemudian diberhentikan paksa oleh masyarakat. Kenapa? Karena di situ ada yang kecurangan, termasuk sisa surat suara itu sudah tercoblos semuanya untuk caleg-caleg tertentu. Nah, inilah yang kemudian dijadikan dasar sunat ini menurut indeks kerawanan pemilihan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam konteks keamanan. Maka perlu sunat ini mendatangkan banyak kepolisian termasuk mendatangkan BRIMOB. Maka yang didatangkan dari Pamekasan, datangkan di Sampang juga kepolisiannya juga didatangkan semuanya. Karena itu dalam rangka untuk menggerakkan pasukan ke banyak daerah. Dan angka itu naik Bawaslu saya sampaikan di sini. Bawaslu itu ada sekitar 25 miliar. Dan itu 25 miliar kalau uang pribadi saya itu bayangkan itu berapa tahun? 5 tahun saja saya paling gaji tidak nyampe separuhnya, bahkan jangan nyampe separuh. Gak nyampe setengah miliar itu saja, nyampe setengah miliar saja itu sudah lumayan. Itu artinya bahwa pilkada ini memang harganya cukup mahal, membutuhkan biaya yang cukup tinggi, tapi eksistensi untuk menentukan pemimpin yang berkualitas itu lebih berharga daripada jumlah uang 107 miliar yang dikeluarkan oleh BMK. Bayangkan saja untuk Bawaslu saja, untuk KPU rapid test saja sekitar 3 miliar 374. Itu saya sudah hafal angka itu. Bawaslu rapid test untuk pengawas PLS itu sekitar 374. Lain eksentrisinya, lain termogan, lain vitaminnya ya, itu lebih dari 400. Ini untuk pengawas TPS saja, bukan untuk kami. Kami tidak dapat apa-apa, kami harus sendiri di kabupaten. Ya kalau ada lebihnya sisanya yang tidak terdistribusi mungkin itu yang diminta. Tapi lagi-lagi saya tidak berani meminta itu. Makanya disinilah kemudian peran penting masyarakat itu tuangkan dalam bentuk ekspresi keterlibatan sebagai penentu atau sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sehingga masyarakat tidak usah takut ancaman kelompok-kelompok tertentu. Karena memang ketika kami dapat turun di berbagai daerah, terutama di kepulauan, itu ternyata ancaman-ancaman kepada masyarakat itu terjadi.
sehingga kami memaksakan diri untuk mengadakan sosialisasi dengan mendatangkan ke masyarakat. Saya sampaikan bahwa tidak usah takut untuk melaporkan dan tidak usah takut dengan ancaman-ancaman. Saya kira siapapun yang mengancam dan siapapun yang diancam sama-sama punya satu nyawa. Makan juga, sama-sama makan nasi satu piring juga gitu kan. Ya bedanya kalau piringnya mestinya ada yang mesti jumbo gitu kan. Nah makanya mari kita bersama-sama kompak. Jadi termasuk Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang hadir pada hari ini, sampaikan kepada masyarakat, mari kita bersama-sama mengusung dan mengawal pilkada yang berintegritas, pilkada yang dilaksanakan dengan jujur dan adil. Bawaslu dan KPU tidak akan berani macam-macam ketika masyarakatnya itu kompak untuk benar-benar mengawal. Karena kenapa kok Bawaslu-nya bermain-main? Kenapa kok KPU-nya itu bermain-main? Cenderung berpihak kepada salah satu pasangan calon. Ini misalkan ya. Karena dibuka ruang oleh masyarakat itu sendiri, yang dimana masyarakat tidak mau melibatkan diri untuk berpartisipasi, untuk kemudian merespon bagaimana fenomena yang terjadi. Masyarakat sudahlah urusan pilkada, urusan sebentar. Ya, urusan pilkada ada KPU, ada Bawaslu. Nah artinya kita sudah apatis. Dengan apatisme kita justru itulah membuka ruang kepada kita. Makanya di sini kemudian kenapa pengawasan partisipatif ini dilakukan? Kita mengajak kepada masyarakat, mari respon masyarakat terkait dengan pelaksanaan tahapan pilkada pada hari ini benar-benar sesuai apa yang menjadi kita harapkan bersama. Ada kekurangan, menentukan pilihan yang terbaik pun juga tidak akan dikatakan bahwa pemilihan di Kabupaten Sumedang ini dikatakan pemilihan yang berkualitas. Kenapa? Karena masih ada kekurangan, sekalipun yang ditentukan adalah pemilihan yang terbaik. Mari kita kawal bahwa kos politik kita yang sudah ditanggung semuanya oleh negara ini benar-benar dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Kemudian integritas dan bertanggung jawab. Nah, inilah yang kemudian menjadi harapan kami. Oke, mungkin karena sudah waktunya kita ini sebelumnya mungkin lebih pada diskusi. Oke, terima kasih saya sampaikan pada dua pembicara kita. Dan kalau buat saya mengambil kesimpulan sementara untuk materi pertama, kenapa pilkada Sumedang ini harus dilaksanakan dan secara umum di Indonesia, karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tadi dan ada sebuah ungkapan yang sangat menarik, keadilan harus ditegakkan meskipun bumi akan runtuh atau langit akan goyah gitu. Tentunya di dalam kondisi pandemi ini semuanya adalah serba mudarat atau menimbulkan mafsadat. Pandemi juga menimbulkan mafsadat, kemudian pilkada juga menimbulkan mafsadat terhadap pandemi itu. Sehingga kalau saya simpulkan kenapa tetap harus dilaksanakan, karena ada kaidah fikih mengatakan tidak ta'arudul mafsadatani ru'ya al-huma bi'indika bi'akhafihima. Ketika dua mafsadat saling bertentangan, maka pilihlah yang paling ringan. Jadi kalau tadi sudah disebutkan, kalau pilkada tidak dilaksanakan, maka beberapa mafsadat akan ditimbulkan dari ketidakterlaksanaan itu. Sehingga pandemi yang juga menimbulkan mafsadat harus dilawan. Jadi pilkada tetap harus jalan, itu kira-kira intinya. Kemudian yang kedua, mengajak kita untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif. Nah, pengawasan itu harus dua sebenarnya. Yang pertama adalah ibda binafsi, mulai dari diri kita. Kemudian kalau dalam bahasa fikih kita mengenal pembagian air itu ada tohir mutahhir. Jadi ketika mau mengajak, ya harus tahir dulu, harus suci dirinya, kemudian baru bisa mutahhir kepada orang lain. Jadi kalau sudah dirinya najis, ya tidak bisa
bisa membangkit kepada orang lain. Begitu kira-kira untuk materi yang kedua. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk dua orang penanya, baik dari putra maupun putri. Dipersilakan untuk bertanya. Nama saya Toila Saiful Kafi dari jurusan Ekonomi STAI. Ingin bertanya, seperti yang Bapak jelaskan tadi tentang di hukum pilkada, apabila ada orang yang istilahnya seperti suap menyuap, kami yang biasa mengenal dengan tongkat ataupun bersih, jika semisal saya menemukan hal itu pada suatu desa yang mana hal itu terjadi pada semua masyarakat, apakah mungkin dalam satu desa itu masyarakatnya akan ditindak dengan hukum yang telah ditetapkan pada pilkada tersebut? Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumatul Martia, jurusan Ekonomi Syariah. Salah satu yang menjadi masalah klasiknya itu kan tentang masyarakat yang mengambil atau masyarakat yang mengambil uang dari paslonnya, di mana katanya Bapak Zainul Huda tersendiri yang harus sadar. Itu juga kita sendiri pertama, baru kita menyadarkan yang lain. Ketika saya menyadarkan mereka, entah itu dari saya menyadarkan mereka dari ranah hukum ataupun saya menjelaskan kepada mereka dengan apa yang saya ketahui, alhasil mereka selalu berlandasan bahwa maturan ini ada yang kok malah kola nabi senang kok luang, seperti itu katanya mereka. Dan yang kedua, mereka mengatakan bahwa kalau saya masuk ke ranah hukum karena ada salah satu dari pesantren yang masuk ke rumah, mereka mengatakan seperti itu yang mereka katakan. Jadi mohon pencerahannya kepada Bapak Bawaslu itu, bagaimana saya menghadapi mereka agar mereka tidak semakin jauh lah, kan pasti ini ada lagi pemilihan, sehingga saya mampu menyadarkan mereka walaupun itu lingkup keluarganya saya sendiri, karena yang saya tidak ambil mereka ambilkan. Itu maaf ya, saya buka itu berbentuk minyak. Pas waktu saya makan, kan, terus mereka mau gimana? Itu kan minyaknya dari mereka. Saya mau tidak makan, ya mau tidak mau ya saya makan, seperti itu. Mohon pencerahan. Pertanyaan yang menarik. Pertanyaan pertama terkait dengan rishwah atau suap menyuap yang dilakukan secara berjamaah begitu ya. Satu desa sudah semuanya sepakat itu. Ada terjadi apakah mungkin tersentuh hukum yang telah ditetapkan dalam Bawaslu? Itu kira-kira pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menanggulangi alasan-alasan yang seperti disampaikan penanya tadi dalam masyarakat, karena ada yang menolak BC karena apa sih luang dalam rangka untuk mendukung itu. Kemudian dia ngambil semacam gambut timbal balik begitu. Kemudian ada juga alasan agama, ya, karena ada pesantren mungkin yang membolehkan, kemudian menjadikan alasan bahwa masyarakat ketika dikasih peringatan oleh orang yang anggaplah aja sampah begitu ya, kira-kira kemarin dengan pesantren itu sehingga memberikan peringatan, padahal pesantren mengizinkan begitu. Kira-kira itu silakan ditanggapi dua bicara, silakan. Ya, money politik berjamaah ada
yang berkaitan dengan menyadarkan itu kan ya, menyadarkan suap menyuap itu kan ya. Jadi sebenarnya ya kita nggak usah jauh-jauh kesehatan hukum dalam kaidah hukum Islam itu tidak ada. Yang dikatakan ada sebuah konotasi final gitu kan ya. Itu juga dikatakan gitu kan ya. Artinya apa? Ya kita sebagai umat Islam ini harus menjadi kesadaran bersama. Makanya kesadaran bersama harus dimulai dari diri kita sendiri, dimulai sekarang dan jangan pernah menunda-nunda. Mulai dari hari ini. Kalau persoalan kemudian urusan minyak dan itu menjadi kebanggaan, menerima minyak dari caranya untuk mempengaruhi suara, itu kita bangga. Wah ini ada minyak diberikan calon ini misalnya, kita bangga. Padahal itu ya kita kaidah itu kan harus dipakai sebenarnya. Ini juga harus disampaikan karena jelas dalam undang-undang itu dilarang antara orang menerima dan orang yang membeli gitu kan. Rasulullah SAW jadi sama-sama masuk neraka. Ini juga harus disampaikan kaidah itu. Nah, makanya artinya apa? Ya kita harus bisa benar-benar bisa membangun kesadaran. Pertama terhadap diri kita sendiri, mulai dari orang-orang terdekat kita, dari keluarga kita dan sahabat-sahabat kita. Sehingga sahabat-sahabat kalian juga itu akan menularkan kepada orang lain. Terus bagaimana kalau misalkan satu masyarakat terlibat dalam ini bagi-bagi beras pasti itu ada beras kemudian dibagi-bagikan kepada salah satu pasangan yang diberikan oleh salah satu pasangan calon kepada satu desa biar rata semua yang penyelesaian. Apakah itu akan tersentuh semuanya? Ini menjadi persoalan yang cukup berat ya. Jadi saya mengutip dari salah satu kaidah hukum Islam juga ya. Jadi ada istilah darul mafasid muqaddimun ala jalbil masalih. Jadi ya kita pendekatannya apa? Bukan lantas kita tidak menegakkan hukum, tapi coba kita hindari kemudaratan terlebih dahulu daripada kita mencari maslahat kebenaran. Apa artinya? Kalau kemudian di situ banyak ibu-ibu jompo, ya hidupnya sudah melarat, maka kemudian mereka juga dimelaratkan. Tetap kita proses, tapi yang diprosesnya didahulukan itu adalah pemberi. Tetapi kemudian berikan himbauan peringatan kepada masyarakat agar menolak itu. Atau kalau ada aktornya yang menolak, karena nggak mungkin kemudian pendistribusian bagi-bagi sembako ini kemudian datang sendiri oleh calon kemudian dibagi-bagikan sendiri kepada masyarakat. Tapi di situ ada aktornya. Kemudian kita tangkap, kita proses. Kalau kemudian seluruh masyarakat kemudian ini, pertama penjara kita terbatas, yang kedua kita ini di kabupaten untuk menangani pelanggaran itu tidak diberikan waktu sebagaimana polisi melakukan penyidikan. Kalau polisi melakukan penyidikan ini ada 20 plus 30 hari. Tapi kami dalam proses melakukan kajian itu dibatasi dalam waktu 3 plus 2 hari kalender. Bukan hari kerja, tapi hari kalender. Artinya apa? Sehingga ketika ada penanganan pelanggaran, kami tidak ada lagi waktu istirahat atau untuk keluarga. Seperti 1,5 bulan ini, kami sudah tidak mengenal hari Sabtu dan Minggu. Semuanya adalah hari Senin sampai Jumat. Karena hampir saya mungkin dalam 1,5 bulan ini hidup di rumah kalau dihitung jam itu mungkin tidak sampai 1 minggu. Ya kerjanya saya di jalan terus, di jalan, di kantor, itu saja. Apalagi sekarang ini ada laporan juga kemarin. Saya panggil hari ini pukul 10 sampai sekarang tidak datang ini yang diundang. Berarti kami harus melayangkan undangan lagi. Batasan waktu tinggal 2 hari. Makanya harus kami di Bawaslu Kabupaten bukan berarti menyediakan pemilik yang menerima sembako, tapi kami mengambil efisiensi dalam penanganan pelanggaran ya dengan berdasarkan pada kaidah tadi. Jadi darul mafasid itu kan harus dijadikan dasar
Jadi mencari menghindar dari jadi daripada kita harus mencari masalah yang begitu ya kita ini yang hal-hal yang menjadi mudarat terhadap kita. Daripada kita ditangani karena menangani klarifikasi 100 orang atau bahkan 500 orang atau dalam satu desa sampai hampir 3.000 orang sangat tidak mungkin. Klarifikasi orang yang mengklarifikasi 5 orang, setiap orang dari pukul 8 sampai pukul 8 lagi keesokan harinya, saya kira tidak akan selesai selama 25 hari. Makanya, ya artinya, tapi kan tidak menutup kemungkinan di situ yang dilaporkan hanya ada 2-3 orang. 2-3 orang itulah kebetulan yang terbukti ternyata orang tua juga yang bisa mereka yang dari kita. Mereka ini bukan banyak yang menurut, tapi tidak bisa membuktikan. Hanya bisa menjelaskan dengan lisan, tapi lisan tidak bisa membuktikan dengan fakta hukum, maka kami tidak bisa proses. Sekalipun kami punya keyakinan, tidak mungkin hanya ibu ini yang dapat. Masyarakat yang lain juga dapat. Makanya terkait dengan money politik kita memang harus lawan agar kita, masyarakat kita, orang tua kita, nenek-nenek kita, tetangga kita tidak sampai dijeratkan dalam persoalan ini. Dan saya pribadi tidak ingin proses orang masyarakat pemilih, apalagi mereka yang menderita, tidak terlibat dalam kasus, bahkan tidak tahu dalam persoalan politik, kemudian kami proses dan kemudian kami bebaskan di penjara. Dan itu bukan tipikal kami, tegas seperti itu. Tapi kami dituntut oleh undang-undang wajib melaksanakannya. Makanya ini yang kami selalu tegaskan kepada masyarakat, kepada organisasi kemahasiswaan, kepada kelompok-kelompok masyarakat agar kita sama-sama menolak yang namanya politik uang. Kenapa? Karena politik uang itu dampaknya luar biasa. Bayangkan 75 miliar gaji bupati selama 5 tahun tidak akan cukup untuk koordinasi itu, kecuali dengan korupsi. Itulah pertimbangannya. Apalagi sumber daya alamnya banyak, dijual itu ke negara asing semuanya, ya kita hanya menjadi penonton. Bagaimana kita bisa sejahtera? Padahal kita memilih untuk dalam rangka untuk mensejahterakan kita, untuk melindungi kita. Tapi justru kita memilih orang yang justru salah. Justru mereka yang kaya, kami semakin melarat. Bahkan mencari lapangan pekerjaan di daerahnya sendiri. Untuk mencari pesawatnya saja sudah tidak bisa. Untuk menangkap ikan saja sudah tidak bisa. Kenapa? Karena akses ke laut sudah ditutup dengan tambang udang. Ini mungkin Pak Taruh bisa berkait karena sedikit minum ini. Karena juga ada kajiannya. Sekalipun Pak Taruh juga sadar bahwa di sana itu banyak yang tidak punya izin. Tapi itu menjadi satu kendala. Bayangkan di Pangandaran, dari Pangandaran Barat sampai Pangandaran sampai hampir sampai Lombok itu tertutup dengan yang namanya tambang udang. Masyarakat sekitar sudah tidak bisa punya akses ke laut. Artinya apa? Masyarakat sudah tidak punya kesempatan untuk mendapatkan mata pencahariannya. Kalau pencahariannya adalah laut. Nah itu salah satu bukti. Makanya kita pilihlah pemimpin yang berkualitas, pilihlah pemimpin yang sekira-kiranya amanah dan sesuai dengan apa yang menjadi sesuai dengan tuntutan peraturan undang-undang yang berlaku. Oke. Menarik dari dua pertanyaan itu, tetapi saya akan melakukan pendampingannya dari perguruan tinggi. Jadi oleh karena itu maka disitulah tugas kita sebenarnya selaku sivitas akademika, manusia yang diberikan kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang lebih, mendapatkan kesempatan untuk memiliki ilmu yang lebih, bahwa ada tujuan luhur dari adanya suatu politik itu. Jadi kita seringkali diberikan kesempatan untuk membaca tentang filsafat politik, ilmu politik. Kemudian ada juga politik hukum, kemudian ada politik pendidikan, kemudian juga ada politik ekonomi. Nah, di situ sebenarnya ruang kita untuk melakukan eksplorasi. Jadi
apa yang tadi disampaikan oleh penanya, kedua hal tersebut menjadi fenomena terkini dan sesuatu yang terjadi, perbuatan melawan hukum, perbuatan pelanggaran ataupun kejahatan, itu semuanya pasti mengarah pada dua hal. Satu adalah penindakan, yang kedua adalah lepas darinya adanya tuntutan. Nah, kalau saya ilustrasikan ini dalam bahasa Madura, tadi pertanyaan ada di bahasa Madura. Jadi bahasanya kemudian pokok kayak ngomong. Ya, pokok kayak ngomong. Ini kalau saya ilustrasikan misalnya di perempatan jalan. Di perempatan jalan itu ada lampu merah, ya, ada traffic light, lampu merah. Pertanyaannya kalau misalnya jam 10 malam saya lewat posisi lampu merah, apakah saya akan lanjut atau berhenti? Jam 10 malam lampu menunjukkan merah. Biasanya apa yang kita lakukan? Lanjut. Kenapa kok lanjut? Aman. Ya. Padahal kalau kita menggunakan filsafat hukum, simbol itu dibuat adalah untuk melakukan pengendalian. Pengendalian apa? Pengendalian kepentingan. Yang dari timur ada kepentingan, yang dari barat ada kepentingan. Nah, ini diatur oleh apa? Diatur oleh hukum. Kita kira perhatian di pola, kan? Nah, bahasa pola itu sebenarnya menjadi kekacauan dan seringkali menimbulkan kekacauan. Oleh karena itu maka perlu kita belajar tentang filsafat politik itu apa dan melakukan eksplorasi melalui penelitian-penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. Ini penting sekali. Kenapa? Karena semakin banyak temuan-temuan kita di lapangan dalam hal untuk mewujudkan suatu tatanan yang benar-benar sesuai dengan yang diinginkan, sesuai dengan filosofinya, maka disinilah sebenarnya adalah merupakan kekuatan kita untuk mencapai tatanan kesejahteraan masyarakat. Nah, kita kan mengenal di dalam tujuan bernegara itu kan ada yang namanya welfare state, negara kesejahteraan. Nah, negara kesejahteraan itu apa? Artinya yang akan kita pilih itu adalah mereka yang memang betul-betul menjadi kesejahteraan rakyatnya. Tadi disampaikan oleh Pak Imam Syafi'i. Jadi problematika yang menyentuh hajat hidup orang banyak, problematika yang menyentuh pada peningkatan kesejahteraan rakyat, itu yang sebenarnya harus kita upayakan, bukan mengarah kepada politik identitas. Oh, pokok ceria, pokoknya itu saya pokok. Kita tidak berbicara tentang pengawasan, kita tidak berbicara tentang pelaksanaan komitmen program. Kita tidak berbicara tentang pengamanan dan penyelenggaraan menjadi penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Nah, oleh karena itu maka ini sangat terkait sekali. Tadi disampaikan ada pembenaran secara agama, ya, ada pembenaran secara agama. Maksudnya pembenaran secara agama ada kesenangan ya, kesenangan. Nah, itu ada lagi yang menyatakan bahwa ini kan nyongkok akui masjid, ini nyongkok akui musola, ini nyongkok akui pondok pesantren. Padahal sebenarnya kalau kita lihat tadi disampaikan oleh saudara Darul Mafasid oleh saudara Imam Syafi'i, Darul Mafasid bukan ada di masalah. Kemudian ada juga tadi disampaikan
idza ta'arada mafsadatani, jika dua mafsadat itu terjadi, mana yang akan diambil. Dan yang jelas menurut saya ini harus mafsadat syar'i ya kan. Jadi harus ada mafsadat syar'i versi hukum tata negara pemilu kada. Ini harus ada usul fikih pemilu kada ini harus ada. Mafsadat syar'inya apa? Apa pengamanan APBN, pengamanan APBD itu mafsadat syar'inya. Karena negara ini adalah suatu rangkaian mobil. Dia ada nilai-nilainya di dalam. Jadi jangan sampai sopir yang nantinya kita pilih ini malah menjual apa yang sudah baik di dalam mobil kita ini. Nah, oleh karena itu maka menurut hemat saya tidak kita argumentasi hukum. Paling mudah sebenarnya adalah apa yang sudah beredar. Kita menggunakan logika kebutuhan ekonomi. Ada yang mengilustrasikan kan kemarin di media sosial itu. Misalnya kamu dikasih 100.000, bayangkan itu dibagi 5 tahun, berarti per hari kamu cuma dibayar sekian, gitu kan kan banyak. Jadi itu merupakan salah satu dari pendidikan politik. Itu pendidikan politik itu menurut saya. 100.000 bagi 5 tahun per hari, berarti kamu hanya dibayar kurang dari 500 rupiah. Bahkan pengemis pun sekarang tidak mau dibayar 500 rupiah. Masa kamu akan menjadi penggadai suara yang ya itu merupakan pendidikan politik. Nah, oleh karena itu maka tugas kita sebenarnya adalah bersama-sama dengan Bawaslu. Karena memang betul tadi yang disampaikan, komposisi personel Bawaslu ini sangat terbatas sekali. Belum lagi dia disibukkan dengan urusan administratif, ya. Belum lagi disibukkan dengan urusan masalah persoalan, penanganan kasus. Nah ini sangat banyak sekali sebenarnya. Dan kerjanya tidak selesai pemilihan, kerja Bawaslu selesai, tidak seperti itu. Bahkan titik klimaksnya itu setelah pemilihan itu, setelah ada laporan, setelah ada itu. Nah itu yang menjadi. Nah oleh karena itu maka menjadi tugas kita bersama, karena itu merupakan kepentingan kita bersama. Jadi itu yang kemudian yang kedua tentang penegakan hukum pada politik secara berjamaah. Jadi tadi seperti disampaikan, jadi tidak semuanya itu harus ditindak, tidak semuanya itu harus ditindak. Kenapa? Karena ya seperti itulah, antara budaya hukum dengan sistem hukum itu tidak sering berjalan seiring, ya seperti di perkuliahan kita lagi sekolah tinggi ya, itu kalau misalnya notabene kita rigid di dalam mematuhi aturan pembayaran SPP terakhir tanggal 25 Desember misalnya, apakah semuanya bayar? Kalau tidak bayar maka tidak boleh dibiayai. Tidak, kan ada 1 juta atau bahkan lebih dari 50 orang ya seperti itu. Jadi menurut hemat saya perlu untuk melakukan suatu pencegahan yang sekarang ini harus dilakukan. Tahapannya dari apa? Tahapannya dari pergerakan Islam. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Itu tadi pemaparan dari tanggapan atas dua pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa putra dan putri. Apa perlu dibuka pertanyaan lagi? Cukup ya? Cukup. Oke, cukup karena waktunya sudah menunjukkan hampir setengah 1.
saya sebutkan. Intinya dari apa yang kita diskusikan pada hari ini adalah mengajak bersama-sama pada tanggal 9 Desember ikut berpartisipasi dalam pemilu kada dan juga mengawasi, mengawasi kejadian-kejadian yang sekiranya menyimpang atau melanggar undang-undang pilkada. Kemudian ditindaklanjuti dengan melaporkan. Jangan sungkan-sungkan, itu pesan dari Bawaslu. Jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan, karena orang yang melaporkan juga punya hukum atau punya payung undang-undang. Jadi jangan takut dengan ancaman atau jangan takut dengan ancaman dan jadi silahkan teman-teman yang berasal dari beberapa daerah ini, kecamatan juga, kalau menemukan kecurangan-kecurangan nanti baik pra atau pasca atau hari H pelaksanaan pemilu kada pada tanggal 9 Desember, silakan jangan segan-segan untuk melapor kepada Bawaslu, karena kita sudah punya payung hukum. Mungkin itu yang dapat disimpulkan dari diskusi pada hari ini. Saya akhiri sampai di sini. Saya sebagai moderator, jika ada kata yang kurang berkenan mohon maaf, dan terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.